Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa tada bihuda ila yaumil liqa'illah wa la hawla wa la quwata illa billah. Masih melanjutkan keterangan perkara apa saja yang dimakruhkan di dalam salat. Termasuk perkara yang dimakruhkan di dalam salat adalah khafdur ra's aw raf'uhu fir ruku', bal as-sunnah taswiyatul dhahri ma'al unuq war ra's hatta yasira kallauhil wahid alladzi la wijaja fihi. Jadi termasuk di antara perbuatan yang dimakruhkan dalam salat adalah menundukkan atau mengangkat kepala di saat ruku. Yang disunnahkan adalah meluruskan punggung. Punggung itu harus lurus, leher juga, kepala. Jadi leher, punggung, kepala harus lurus. Artinya sunnahnya lurus antara punggung, leher, juga kepala. Hingga menjadi seperti papan yang lurus tanpa ada bengkok. Kallauhil wahid. Karena ada sabda Nabi, wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Burdah radhiyallahu taala anhu warḍah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ali, inni ardalak ma arda li nafsi wa akrahu lak ma akrahu li nafsi. La tagra'il Qur'ana wa anta junub wa la anta raki'un wa la anta sajidun. Wa la tusalli wa anta akisun sya'rak. Wa la tadbah tadbihal himar." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Rasulullah, "Wahai Ali, sesungguhnya aku menginginkan bagimu apa yang kuinginkan bagi diriku sendiri." Punya kedudukan luar biasa Sayyidina Ali di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan aku tidak rela bagimu apapun yang aku tidak senangi terhadap diriku. Ridhonya Rasul, ridhonya Ali, ridhonya Sayyidina Ali, ridhonya Rasul. Sesuatu yang tidak disukai oleh Sayyidina Ali, untuk Sayyidina Ali juga Rasulullah tidak suka untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, "Ya Ali, maka janganlah kamu membaca Al-Quran dalam keadaan junub, dalam keadaan ruku, ataupun dalam keadaan sujud." Terus kata Rasulullah, "Jangan sholat dengan rambut diikat, uraikan rambutnya. Dan janganlah menunduk ketika ruku sebagaimana nunduknya keledai." Seperti itu. Itu sabda Nabi SAW kepada Sayyidina Ali. Terus kemudian, termasuk perkara yang makruh, yaitu wad'ud dira'aini alal ardi fis sujud. Meletakkan tangan di saat sujud. Meletakkan tangan, kedua tangan di lantai. Artinya kayak itu kan, meletakkan kedua tangan itu kan disunahkan bagi perempuan, Pak. Kalau dibuat perempuan sunnah. Tapi kalau untuk laki-laki yang jangan diangkat, ya diangkat, ya kedua tangannya itu diangkat, kedua lengan tangannya seperti itu ya. Yang disunnahkan itu kan adalah mengangkat kedua lengan dan menjauhkan dari lantai dan juga dari perut. Itu buat laki-laki seperti itu. Terus kemudian termasuk juga yang perkara yang dimakruhkan di dalam salat, muqaranatul imam fi af'adis shalah au aqwaliha. Membaringi imam pada gerakan salat atau aqwalus shalah. Ya. Makmum makruh membaringi imam. Bal sunnah, artinya bal sunnah idza raka'a imamuhu masalan fala yuqarinuhu wa yarka' mahu aw ba'dahu mubasharatan bal yantazir ila an yasilal imamu ila ruku' thumma yarka' ba'dahu. Yang sunnah itu imamnya ruku baru makmumnya ruku. Jangan dibarengi. Seperti itu. Akan tetapi menunggu
menunggu dulu imam sampai ke tempat ruku, baru makmumnya ruku setelah itu. Illa idza alima annal imam yasta'jilu fi shalah. Kecuali makmumnya tahu bahwa imam ini sedang buru-buru. Sedang buru-buru. Fala ba'sa an yarka'a ba'dahu mubasyaratan. Jadi enggak apa-apa, makmum itu langsung begitu imam bergerak untuk ruku, makmum juga bergerak untuk ruku. Enggak jadi masalah. Kalau makmumnya tahu bahwa imamnya itu sedang buru-buru. Muqaranatul imam lil imam. Muqaranatul makmum lil imam. Membarengi makmum membarengi imam. Ada beberapa hukum. Jadi ada beberapa hukum terkait makmum membarengi imam. Yang pertama, imma haramun wa mubtilatun lis shalah. Ada yang haram hukumnya dan juga membatalkan salat. Apa itu? Wahia al-muqaranatu fi takbiratul ihram. Makmum membarengi imam di saat imam takbiratul ihram. Imam takbiratul ihram, makmum barengan. Bareng sama imam. Itu haram dan juga membatalkan salat. Yang kedua makruh. Hukumnya makruh. Kapan? Wahiyal muqaranatu fis salami wa fil af'al. Karruku wal i'tidal was sujud. Membarenginya makmum terhadap imam di salam. Tapi syaratnya mimnya ini assalamualaikum, mim daripada kalimat assalamualaikum itu jangan sampai makmum lebih dulu daripada imam. Kalau makmum lebih dulu batal. Syaratnya berbarengan itu sama-sama. Mimnya sama. Tapi kalau sampai lebih dulu maka itu batal. Terus kemudian termasuk yang makruh membarengi imam yaitu ketika imam ruku berbarengan, makmum membarengi imam dalam ruku dan juga i'tidal dan juga sujud. Ada lagi yang sunnah, hukumnya sunnah. Kapan al-muqaranatu fit ta'min? Makmum membarengi imam di saat imam itu mengucapkan amin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Imam sama makmum itu disunnahkan untuk berbarengan. Makmumnya harus mengikuti imam. Kalau sekarang kan enggak. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam baru nafas, makmum doa amin. Nanti berbarengan. Kapan imam amin? Amin. Seperti itu. Ada lagi yang wajib, Pak, hukumnya. Wadzalika fi qiraatil Fatihah. Wadzalika fi qiraatil Fatihah indama ya'lam annahu la yatamakkan min qiraatiha ba'da qiraatil imam. Ada wajib, Pak. Kapan hukumnya wajib makmum bareng imam? Ketika membaca surat Al-Fatihah. Kok bisa? Padahal itu kan makruh. Membarengi imam fi af'alil imam wa aqwalil imam kan makruh. Yang tadi yang kedua itu. Ya kan? Kok ada hukum yang wajib bagi makmum untuk membarengi imam? Kapan? Ketika membaca Fatihah. Jika makmum ini tahu kalau seandainya dia tidak membaca surat Al-Fatihah ini, maka dia tidak akan bisa untuk membaca surat Al-Fatihah. Contohnya sholat tarawih, Pak. Sholat tarawih itu kan imam itu kan cepat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kayaknya enggak keburu. Maka makmum wajib membarengi imam dalam bacaan surat Al-Fatihah. Ada lagi wahya mubahah. Yang terakhir, hukumnya mubah. Fima ada dzalika, selain itu. Contohnya seperti tasyahud. Tasyahud itu, Pak, kalau kita berbarengan sama imam, makmum ini berbarengan sama imam, nggak jadi masalah, mubah.
ketika membaca tasyahud. Wa amma man qara'a al-Fatihata ma'a imamihi fa sholatuhu sahihah lakin yusannu lahu an yu'idaha. Adapun makmum yang membaca surat Al-Fatihah berbarengan dengan imam tanpa adanya udzur ya. Ya Pak? Mafhum? Jadi ketika makmum ini membarengi imam dalam bacaan surat Al-Fatihah, apakah sholatnya sah? Sah. Fa sholatuhu sahihah lakin yusannu lahu an yu'idaha. Akan tetapi sunnah baginya untuk mengulang bacaan surat Al-Fatihah jika memang ada kesempatan. Kalau memang nggak ada kesempatan, ya nggak perlu. Kalau ada kesempatan untuk mengulang bacaan surat Al-Fatihah, maka boleh. Seperti itu. Ya, ini beberapa perkara yang dimakruhkan di dalam sholat. Insya Allah mudah-mudahan manfaat. Ya kita belajar dari yang seperti ini dulu. Nggak usah yang tinggi-tinggi. Tasawuf, boleh. Ini juga termasuk kalau memang diamalkan, kita tinggalkan perkara-perkara yang makruh, kita melakukan hal-hal yang disunahkan oleh Nabi, itu namanya tasawuf. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.